Jangan mulai usaha fresikan atau gorengan skala besar sebelum tahu hal penting ini. Ya, banyak pebisnis kuliner rugi jutaan rupiah tiap bulan hanya karena satu masalah, minyaknya cepat rusak. Dan hari ini saya akan tunjukkan solusi praktisnya. Mesin oil filter fryer Revon. Ya, jadi mesin yang ada di depan kalian saat ini merupakan mesin oil filternya. Mesin ini hadir dengan sistem penyaringan minyak otomatis yang bikin dapur komersial kalian naik kelas. Oke, kita akan lihat secara detail mesin oil filter ini. Jadi chamber ini kapasitasnya 40 liter dan kita akan cek dimensi dari chamber ini berapa ya. Oke, jadi untuk chambernya panjangnya 34 cm, tingginya di 30 cm dan untuk lebarnya di 60 cm kurang lebih ya. Ya, jadi untuk panjangnya 34 cm, lebarnya 60 cm dan tingginya 30 cm dan kapasitasnya 40 liter minyak. Dan untuk materialnya, mesin oil filter ini full stainless steel ya. Jadi tahan lama jelas, udah dibersihkan juga jelas ya. Dan untuk bodinya bisa dilihat nih, untuk bodinya sangat kokoh seperti ini. Untuk panel kontrolnya itu terletak di belakang sebelah sini. Jadi sangat sederhana, ini panel kontrolnya. Untuk menghidupkan tinggal kita putar saja on off-nya seperti ini. Oke, itu untuk kontrol panelnya. Oke, jadi ada beberapa komponen dari mesin oil filter ini. Yang pertama di sini ada saringan remahan besarnya, yang ini. Lalu selanjutnya di bagian sini ada cover atau penutupnya untuk menutup yang bagian atas agar tidak ada kotoran atau benda asing masuk ke dalam minyak. Lalu komponen selanjutnya di sini ada pipa penyaringnya. Ya, ini untuk menyambungkan dari chamber ke pompanya. Di bagian pipa penyaringnya ini terdapat sealnya agar tidak terjadi kebocoran. Jadi perhatikan untuk sealnya ya. Lalu di bawahnya di sini ada filternya. Nah, jadi di bagian filter terdapat paper filternya juga seperti ini. Jadi ini bisa dicopot. Nah, yang ini merupakan filternya dan ini selang penyaringnya. Jadi ini bagian yang dipasangkan paper filternya atau kertas paper filternya seperti ini. Selanjutnya di sini ada nozzle seperti ini. Ini untuk mengembalikan minyak kembali ke chamber fryernya. Nanti kita akan praktekkan untuk detailnya seperti apa. Oke, jadi itu beberapa komponen yang ada di mesin oil filter. Oke, selanjutnya kita akan melihat cara memasang paper filter pada mesin oil filter ini. Di sini paper filternya kita menggunakan 1 lembar. Jadi langkah pertama jelas kita akan bongkar satu persatu komponennya. Dimulai dari penyaring remahan kasar, kita copot. Selanjutnya covernya atau penutupnya kita copot juga. Dan kita copot pipa penyaringnya seperti ini. Dan harap diperhatikan di bagian pipa ini ada seal kecil agar minyak tidak rembes. Ya, ini kita simpan di atas ini. Nah, selanjutnya kita angkat dan kita akan pasangkan paper filternya di penyaringnya yang ini ya. Ini juga bisa kita copot terlebih dahulu. Untuk copotnya juga gampang ya, karena sudah terdapat handle-nya seperti ini. Tinggal kita putar saja. Nah, jika sudah lepas, ini bisa kita masukkan paper filternya di bagian ini. Jadi kita masukkan ya. Ya, kita masukkan seperti ini. Nah, untuk bagian lubangnya ini kita akan gunting, kita akan sobek menggunakan gunting. Jadi untuk menobeknya tinggal kita gunting seperti ini, bagian tengah, dan kita gunting seperti ini. Ya, dia seperti ini, tinggal kita. Nah, jadi pemasangan paper filter sudah selesai. Selanjutnya akan kita pasangkan kembali seperti ini. Dan jangan lupa untuk sealnya kita pasangkan juga di pipa penyaringnya. Dan tinggal kita pasangkan bautnya seperti ini. Untuk komponen yang lainnya seperti cover
atau penutupnya kita pasangkan lagi. Begitu juga dengan penyaring remahan besarnya. Nah, seperti itu untuk proses pemasangan paper filternya, sangat-sangat mudah sekali. Oke, selanjutnya kita akan lihat ya cara kerja penyaringan menggunakan mesin oil filter ini. Kita akan melihat proses penyaringan dari defier ke mesin oil filter ini. Ikuti saya terus, kita akan lihat prosesnya. Oke, saat ini kita akan melanjutkan yang tadi ya. Kita akan tes untuk pengurasan deep fryer menggunakan mesin oil filter. Kita akan cek berapa menit sih kira-kira proses penyaringan ini. Kita coba untuk 1 kali penyaringan saja ya. Oke, ini kita terlebih dahulu untuk basketnya kita angkat dan kita singkirkan. Nah, ini untuk tampilan dari minyaknya ya. Ini setelah dipakai menggoreng. Ya, bisa dilihat seperti ini. Nah, jadi cara pengurasannya sangat mudah ya. Ini untuk keran pembuangan pada defier kita pasangkan pipa pengurasannya seperti ini. Dan pastikan tidak kendor. Nah, selanjutnya kita paskan untuk mesin oil filternya seperti ini. Jadi ini untuk filter remahan besarnya. Dan untuk langkah selanjutnya kita membuka keran pembuangannya. Dan sebelumnya untuk roda pada mesin oil filter jangan lupa kita kunci agar tetap stabil ya. Oke, kita bisa mulai untuk pengurasannya. Di sini kita juga akan cek menggunakan stopwatch ya, berapa lama dia menampung minyak dari deep fryer ke chamber mesin oil filternya. Kita mulai dari sekarang. Oke, waktu berjalan ya. Kita akan lihat. Ya, jadi ini yang di defier akan tertampung di chamber mesin oil filter. Nah, untuk remahan besar atau remahan kasarnya dia akan tertampung di filter pertama ini. Nah, bisa dilihat ya, ini contohnya nih. Remahan besar dia akan tertampung di sini. Nah, bisa dilihat untuk chamber defiernya semakin berkurang. Jadi mesin oil filter ini ya, selain untuk menyaring minyak setelah digunakan untuk beberapa kali menggoreng, juga bisa nanti kita akan lihat bisa membersihkan bagian-bagian chamber di defier ini. Nah, seperti ini bekas-bekas remahan lembutnya. Ini nanti bisa kita bersihkan menggunakan mesin oil filter. Ini belum ke proses penyaringannya ya. Jadi kita hanya menampung minyak ke chamber mesin oil filter. Nah, untuk remahan-remahan lembut masih berada di bawah pipa burner atau di bagian kontrolnya. Ya, bisa dilihat minyaknya sedikit demi sedikit sudah berkurang. Ya, sudah berkurang. Ini bisa kita stop kembali. Oke, jadi waktunya kurang lebih 2 menit 38 detik 30 ya, 2 menit 40 detik. Ya, kita anggap 2 menit 40 detik. Bisa dilihat untuk kondisi chamber defiernya seperti ini ya. Sangat-sangat kotor. Setelah minyak ditampung pada mesin oil filter, selanjutnya akan kita kembalikan sekaligus kita bisa membersihkan sisa-sisa remahan yang masih tertinggal di chamber defier. Nah, untuk proses penyaringan ini ya, tentu kerannya harus kita buka seperti ini agar minyak selalu mengalir dan kita kuras sampai terlihat cukup bersih dan bisa digunakan kembali untuk menggoreng. Untuk memulai kita harus menghidupkan di panel kontrolnya yang ini. Dan untuk waktunya kita mulai dari sekarang. Jalan di sana juga sudah kita timer. Nah, seperti ini prosesnya. Jadi mesin oil filter ini sekaligus bisa membersihkan chamber pada defier seperti ini dari bekas remahan yang masih tertinggal.
Oke, di sini kita akan melakukan 1 kali pemanasan saja. Ya, jadi seperti ini yang dari chamber misalnya air filter kembali ke sini ya. Nah, bisa dilihat remahan kasarnya tertampung di sini dan remahan yang lembut akan tertampung di bagian bawah yang tersaring pada paper filternya. Jadi yang remahan besar tertampung di sini, yang remahan kecil tersaring di paper filternya yang sudah kita pasang tadi. Bisa dilihat ya perbedaan sebelum kita kuras dan kita bersihkan menggunakan mesin air filter, dan setelahnya ini sedikit sudah terlihat perbedaannya seperti ini. Oke, kita akan lihat di 4 menit ya. Kita akan lihat di 4 menit, kita lihat keadaan chambernya seperti apa. Ini 4 menit sudah berjalan dan kita lihat ya, ini untuk bagian atasnya sudah terlihat bersih ya, berbeda sama yang tadi. Nah, untuk bagian ini juga sudah lumayan bersih. Tinggal kita bersihkan di bagian cold zone di bawah pipa burner. Ini sedikit masih tertinggal remahan-remahan halusnya. Oke, ini waktu masih berlanjut ya. Nah, tadi yang kurang bersih di bagian cold zone-nya atau di bawah pipa burnernya itu masih terdapat remahan halusnya. Nah, jadi memang terbukti kan untuk di bagian cold zone remahan-remahan tidak akan tergoreng lagi. Oke, di sini waktu sudah 9 menit 30-an detik. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Bisa dilihat ya, teman-teman, perbedaannya. Jadi seperti ini untuk kondisinya. Ini tinggal kita bersihkan sisa-sisa yang masih terlihat sedikit. Sini waktu sudah menunjukkan di 10 menit. Ini waktu sudah menunjukkan ke menit 12 menit. Untuk kondisi chambernya bisa dilihat ya. Wah, sudah terlihat cukup bersih. Dan ini untuk remahan-remahan besarnya bisa dilihat banyak banget. Dan selanjutnya kita tutup untuk keran pembuangannya. Nah, sekarang kita ke proses pengisian kembali minyak deep fryer-nya untuk kita gunakan menggoreng lagi. Kita akan lihat perbandingannya ya. Kita split videonya. Ini yang yang sebelah sini yang kotor, yang sebelah sini yang bersih. Setelah kita kuras menggunakan mesin air filter. Before, after. Bisa dilihat ya. Setelah kita bersihkan chambernya seperti ini, yang sebelumnya banyak kotoran bekas remahan penggorengan, sekarang terlihat lebih bersih dan siap untuk digunakan menggoreng lagi. Oke, seperti ini tampilannya. Untuk pipa bandernya sudah kelihatan ya, yang tadinya gelap tidak kelihatan, sekarang sudah terlihat untuk pipa bandernya. Ini tandanya minyak sudah kembali bersih. Ya, sini. Dan untuk waktu masih berjalan di 16 menit lebih. Ya, jadi untuk pengurasan ini juga waktunya tergantung ya. Tergantung dari kondisi defier-nya. Nah, untuk defier yang kita gunakan ini sudah beberapa kali kita pakai, dan sehingga remahannya sedikit lebih banyak seperti itu. Ini sudah berkurang, tandanya proses pengembalian minyak sudah selesai dan waktunya kurang lebih 17 menit. Prosesnya kurang lebih di 20 menitan ya. Karena tadi 17 menit kita proses pengurasannya, yang 2,5 menit proses transfer minyak dari chamber defier ke chamber mesin oil filter. Jadi kurang lebih waktunya di 20 menit. Totalnya 20 menit, dan ini kondisi minyaknya setelah dikuras. Terlihat lebih bersih untuk chamber yang bawah
lebih kelihatan berbeda yang sebelumnya kita kuras, di mana minyak tampak lebih pekat dan tidak kelihatan sama sekali untuk bagian bawahnya. Oke, seperti itu proses pengurasan minyak menggunakan mesin oil filter. Jadi prosesnya, minyak dari chamber defier ditampung ke mesin oil filter, selanjutnya kembalikan minyak ke mesin defier, kembalikan minyak ke chamber defier sekaligus membersihkan bagian-bagian yang kotor. Nah, untuk remahannya seperti ini remahan besar ditampung di penyaring remahan besar, dan yang remahan lembut dia tersaring di paper filternya seperti itu. Kita akan lihat ya untuk bagian remahan lembutnya. Kita akan angkat untuk bagian paper filternya untuk melihat apakah benar remahan yang halus disaring di paper filternya. Kita langsung angkat, kita copot seperti ini. Jangan lupa di sini ada sealnya ya. Ya, dan kita akan lihat. Nah, ini remahan kecilnya, remahan halusnya terdapat di paper filter. Nah, bisa dilihat. Nah, ini hasilnya. Jadi remahan halus dia tersaring di paper filter seperti ini, sangat tebal sekali ya. Ini bisa Anda lihat. Nah, seperti ini. Jadi seperti itu ya proses filtrasi menggunakan mesin oil filter. Dari remahan besar ke remahan kecil dan minyak kembali lagi ke chamber defier. Oke, selanjutnya kita akan ke proses pembersihan mesin oil filter itu seperti apa, kita akan lihat. Jadi untuk mencuci daripada chamber mesin oil filter itu cukup mudah. Pertama kita lepaskan satu persatu komponennya ya, mulai dari penyaring remahan kasar, covernya atau penutupnya kita lepaskan juga. Selanjutnya selang penyaringnya ini kita lepaskan juga seperti ini. Begitu juga untuk saringan paper filternya kita lepaskan. Oke, seperti ini sudah kita lepaskan. Nah, untuk paper filternya ini tinggal kita sobek saja untuk melepaskannya ya. Cukup mudah, kita tinggal sobek seperti ini. Jadi untuk bekas pemakaian ini bisa langsung kita buang saja. Begitu juga untuk lapisan keduanya, ini seperti ini. Tinggal kita sobek saja. Nah, ini setelah semuanya terlepas, kita bisa terlebih dahulu membersihkan chambernya menggunakan sabun. Pertama kita bisa alirkan air ke dalam chambernya dan kita langsung keluarkan di keran pembuangannya yang ini. Untuk bagian dalam chamber bisa kita menggunakan sabun cair, sabun cuci cair seperti ini ya. Kita usapkan ke seluruh permukaan dari chambernya. Setelah kita cuci menggunakan sabun cair, selanjutnya kita bilas menggunakan air bersih seperti ini. Ini tinggal kita bilas saja. Kita bilas ke seluruh bagian yang sudah kita sabunin tadi. Di sini air akan, jadi sabun yang kita bilas akan keluar di keran pembuangannya yang ini. Oke, jadi ini kita bilas sampai tidak ada lagi sabun yang tersisa. Oke, bisa dilihat ya untuk hasilnya seperti ini. Bersih, ini tinggal kita lap saja, kita lap kering saja untuk bagian chambernya. Selanjutnya kita akan mencuci bagian komponen yang lainnya. Di sini ada penyaringnya, kita tinggal cuci saja. Di sini juga ada pipa penyaringnya, kita cuci juga seperti ini. Untuk covernya juga bisa kita cuci menggunakan sabun cair ya. Begitu juga dengan saringan remahan besarnya. Ya, ini kita bisa cuci juga seperti ini. Setelah kita cuci bisa langsung kita bilas menggunakan air mengalir. Jadi
Untuk proses pembersihan atau cleaningnya ini juga sangat mudah, karena kita tinggal cuci menggunakan sabun dan kita bilas menggunakan air mengalir. Dan pastikan semua komponen jangan sampai ada yang terlewat, seperti sealnya itu jangan sampai terlewat. Mesin oil filter berfungsi sebagaimana mestinya, tidak ada yang terlewatkan. Setelah kita cuci semuanya, selanjutnya kita bisa pasangkan kembali komponen-komponennya seperti semula. Oke, jadi untuk perawatan berkalanya ya, itu harus kamu cek di tiap-tiap komponen, mulai dari paper filternya, penyaringnya yang dari paper filter ke pompa, juga dari nozzle-nya. Itu tiap minggu harus kita cek berkala, bersihkan di pipa filternya, dan jika ada kendala kamu bisa langsung menghubungi konsultan produk kami untuk konsultasi mengenai permasalahan apa yang sedang terjadi di mesin oil filter Anda. Nah, jadi kesimpulannya, mesin oil filter Revon ini bukan sekedar alat ya, tapi solusi bisnis kuliner Anda. Hemat biaya, jaga kualitas, dan bikin brand Anda naik kelas pastinya. Gimana? Tertarik dengan mesin oil filter Revon? Langsung aja cek link di deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di review alat tempur kuliner berikutnya. Salam sukses.